Karena tadi Prof. Mahfud MD menggelurakan semangat pintu gerbang kemerdekaan itu oleh Bung Karno dan Bung Hatta, sehingga kami memulai dari tempat yang sangat sakral tersebut, dan kami memohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia, dan rangkaian itu akan mengambil tema tokoh di dalam kultur dan jati diri bangsa, yang akan mendaftarkan diiringi oleh seluruh komponen dari PD Perjuangan, P3, Perindo dan Hanura, para relawan, dan juga masyarakat yang akan hadir. Kami sebelumnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila besok terjadi kemacetan, tetapi kami akan coba untuk hadir dengan tertib untuk tidak mengganggu lalu lintas. Tapi sekiranya terjadi gangguan, kami mohon maaf sebelumnya. Mas Hasto jadi akan berjalan maksudnya Prof. Mahfud kan masih di Menko Polhukam, ini rencana bakal cuti atau mundur sementara melihat jadwal kampanye yang padat. Jadi tugas-tugas kenegaraan itu kan sangat penting, dan kami termasuk Prof. Mahfud sosok yang dikenal integritasnya untuk tidak menggunakan fasilitas-fasilitas negara, dikenal sosok yang sangat berdisiplin, sosok yang sederhana, sehingga tugas-tugas itu tetap akan beliau jalankan, tetapi ketika kampanye akan mengambil cuti, karena ini adalah tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi, dan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan hal tersebut memang dimungkinkan, sehingga kerja untuk bangsa dan negara tetap menjadi prioritas terpenting meskipun sudah ditetapkan sebagai calon wakil presiden. Jadi kita yang penting hikmat, tokoh dalam jati diri kebudayaan bangsa, dan kemudian ada beberapa elemen of surprise yang akan ditampilkan dalam desain acara itu. Ya besok kita lihat sudah dirancang, dan para budayawan ikut mendesain, para tokoh-tokoh seniman budayawan ikut mendesain, sehingga aspek-aspek kemanusiaan itu akan sangat mewarnai, aspek rakyatan itu akan sangat mewarnai kedua pasangan ini. Jadi melekat kuat di dalam sejarah bangsa, tetapi visioner ya, termasuk dari dalam mempercepat dengan menggunakan ilmu pengetahuan, riset, inovasi dan teknologi. Setelah mendaftar dari KPU, ya, karena kita ini kan tertib, sehingga tidak ada orasi-orasi di KPU, itu tidak ada, karena kami memang ingin tertib, kami taat pada penyelenggara pemilu, sehingga mengekspresikan seluruh rangkaian itu kegembiraan, penuh rasa syukur dan keyakinan bahwa pasangan ini adalah pasangan yang didambakan rakyat, karena ketika kami akan survei, keadilan itu betul-betul didambakan. Hadirnya pendekar hukum, pembela wong cilik, semangat reformasi, jadi anti KKN reborn, nah itu yang disuarakan oleh masyarakat, dan kemudian kami mendengarkan itu. Tetapi Prof. Mahfud kan merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, beliau mampu menjalankan tugas dengan baik, sehingga tingkat kepuasan terhadap hukum, keamanan itu juga meningkat, meskipun kami tidak menutup mata ada beberapa hal yang harus disempurnakan, karena kesinambungan kepemimpinan dengan Presiden Jokowi itu sangatlah penting. Nanya Bang, pembahasan untuk nanti obrolan diskusi dengan Mas Gibran itu sebenarnya untuk memperdalam apakah kemungkinan Mas Gibran gabung ke TPN atau mungkin yang membahas isu yang Golkar kemarin? Ya, ngobrol tentang beberapa hal. Kami harus belajar juga dari para tokoh-tokoh muda, kami dengarkan masukannya. Jadi kami ini lintas generasi, kami ini disatukan di antara masa lalu, sekarang dan masa depan. Sekarang dan masa depan itu pada anak-anak muda. Maka kami juga tanya Mas Gibran, kami dengarkan, kami belajar dari anak-anak muda. Maka malam hari ini pun skala prioritas setelah diumumkan, Pak Ganjar dan Prof. Mahfud akan mendengarkan aspirasi, mimpi dan harapan anak-anak muda kita. Bukankah mereka adalah masa depan negeri? Inilah yang sangat penting, nanti malam akan dikemas dengan sangat baik. Ikut dengan semangat. Semua ketua umum akan ikut, ya dipersiapkan ya kendaraan secara khusus. Ya nanti kita kan juga tahu bahwa ada pasangan Amin yang mendaftarkan pagi hari jam 8. Kami berharap koordinasi dengan KPU itu setiap pasangan calon itu setidaknya 2 jam, sehingga
kemudian kami bisa hadir pada jam 11. Ini baru dikoordinasikan. Tapi manakala situasi dan kondisi mengharuskan untuk bergeser, itu tidak ada masalah karena kami ini ke atas asas. Kami mendahulukan juga pasangan lain, monggo kalau mau daftar, dan kemudian ya kami sambil melihat situasionalnya nanti. Pemilihan Mahfud sebagai pengganti Mas Ganjar karena mereka itu apakah karena kondisi kita saat ini sedang berada? Ya kalau kita lihat rangkaiannya sebenarnya cukup lama. Kita pernah mengadakan sekolah yang dihadiri oleh Prof. Mahfud tentang reformasi sistem hukum nasional. Tapi yang disampaikan oleh Prof. Mahfud tadi kan sangat clear bahwa negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat tidak mungkin juga tanpa dibangun negara hukum. Hukum menjadi pilar yang penting, pisau keadilan harus ditegakkan. Sehingga pencermatan terhadap Prof. Mahfud sudah sangat lama. Kami tanya di masyarakat Indonesia Timur itu ketika kami bertanya dalam FGD, bagaimana Prof. Mahfud? Mereka mengatakan beliau pendekar hukum, beliau pembela wong cilik, kami mendambakan keadilan. Banyak problem terkait dengan konflik-konflik agraria, mereka mengharapkan keadilan. Maka Prof. Mahfud membuka diri, mengulurkan tangannya, membela yang tertindas, dan itulah salah satu inti dari semangat reformasi. Karena itulah negara demokrasi harus digerakkan oleh pemimpin yang memiliki jiwa-jiwa kemanusiaan. Itu yang disampaikan oleh Bu Mega. Tanpa jiwa kemanusiaan akan sulit menjadi pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin itu wajib mendengarkan harapan rakyat dan justru semangatnya bergelora